Wabarakatuh. Saya Amanda Salsabila dari kelas B Farmasi semester 3 dengan NIM 2208060072. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pengujian suatu kasus penelitian dengan aplikasi SPSS, yang dimana metode yang pertama yang digunakan adalah metode pengujian uji T-dependent. Sebelumnya, buka aplikasi SPSS dan membuka data yang sudah disajikan atau yang sudah dibuat. Yang pertama-tama yang dilakukan adalah menuju ke tekan Analyze, kemudian tekan Confirmation. Setelah Confirmation, lalu kita tekan Independent Sample T-Test. Nah, setelah itu kemudian kita diperlihatkan dengan dua kolom, yang pertama test variable dan yang kedua grouping variable, yang di mana kolom pertama di test variable itu kita memasukkan berat badan bayi, maksudnya HB ibu pertama, lalu kita masukkan ke dalam kolom pertama test variable. Yang kedua, di grouping variable, kita memasukkan exclusive atau exclude. Setelah itu, kita tekan define group. Setelah define group, kita diperlihatkan oleh dua kolom, yang dimana kolom pertama, yang dimana grup 1 dan grup 2. Di grup 1, kita mengisi dengan 0. Di grup 2, kita mengisinya dengan 1. Setelah itu tekan continue, lalu OK. Nah, di sinilah hasil dari data tersebut, yang dimana pada tampilan di atas dapat dilihat nilai rata-rata, standar deviasi, dan standar error kadar HBIB masing-masing kelompok. Rata-rata kadar HB ibu yang muncul eksklusif adalah 10,277 gram persen dengan standar deviasi 1,322 gram persen. Sedangkan untuk ibu yang menyusui non eksklusif, rata kadar HB-nya adalah 10,421 gram persen dengan standar deviasi 1,471%. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel di bawah. SPSS akan menampilkan dua uji T, yaitu uji T dengan asumsi variabel kedua kelompok yang sama, equal variance unmatched, dan uji T dengan asumsi varian kedua kelompok tidak sama, equal variance not unmatched. Untuk memilih uji mana yang kita pakai, dapat dilihat uji kesamaan variabel melalui uji Levin. Lihat nilai P Levin test, nilai P kurang dari alfa 0,05 maka varian berbeda, dan bila nilai P lebih dari alfa 0,5 maka varian sama atau equal. Pada uji Levin di atas menghasilkan nilai P 0,790, sehingga dapat disimpulkan bahwa alfa 5% didapat tidak ada perbedaan variasi kedua kelompok sama. Sedangkan dicari p-value uji T pada bagian varian sama equal variance di kolom 2 talent, yaitu sebesar 0,717. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar HB antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui non-eksklusif.
Pengujian dan interpretasi di laporan penelitian. Di mana distribusi rata-rata kadar Hb responden berperilaku menyusui. Rata-rata kadar Hb ibu yang menyusui eksklusif adalah 10,277 gram persen dengan standar deviasi 1,322 gram persen. Sedangkan untuk ibu yang menyusui non-eksklusif, rata-rata kadar Hb-nya adalah 10,421 gram persen dengan standar deviasi 1,471 gram persen. Dengan standar deviasi 1,4 maksudnya hasil uji statistik didapatkan nilai 0,717. Berarti pada alfa 5% terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan. Rata-rata kadar Hb antara ibu yang menyusui secara eksklusif dengan non-eksklusif